Oke, jadi mungkin banyak yang bertanya, mengapa air di permukaan bumi itu nggak pernah habis? Faktanya, ada penyebabnya, yaitu siklus hidrologi. Apa sih siklus hidrologi? Siklus hidrologi adalah perputaran air yang berkelanjutan di muka bumi. Air bergerak melalui berbagai tahapan, mulai dari atmosfer, ke daratan, dan kembali ke atmosfer. Oke, jadi sebenarnya siklus hidrologi itu ada urutan tersendiri. Apa saja urutan-urutan dari siklus hidrologi tersebut? Yang pertama, adanya sinar matahari yang menyebabkan air yang ada di permukaan bumi mengalami proses penguapan dan berubah menjadi uap air di atmosfer. Lalu yang kedua, adanya perbedaan suhu. Seperti yang kita tahu, semakin ke atas, suhu udara semakin turun. Lalu, maka uap air itu akan mengalami perubahan menjadi titik-titik air yang kemudian berkumpul dan membentuk awan. Selanjutnya yang ketiga, awan yang berbentuk akan mengalami kejenuhan dengan uap air. Kemudian akan terjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Yang keempat, air hujan yang jatuh akan mengalir di permukaan bumi dan meresap ke tanah, dan sebagian lagi mengalami penguapan. Yang kelima, air hujan yang mengalami peresapan kemudian bergerak secara vertikal dan horizontal di bawah tanah menuju muka air tanah. Akumulasi air akan membentuk mata air. Yang keenam, karena pemanasan matahari, air yang tertahan di permukaan tutupan lahan akan bertahan ke beberapa saat untuk kemudian mengalami penguapan kembali dan mengulang siklus dari awal. Seperti yang pertama hingga ke seterusnya. Jadi yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah sebuah peran vital dari siklus hidrologi. Dibagi menjadi 3, yakni 1. Penyedia air tawar. Siklus hidrologi adalah sumber utama air tawar bagi makhluk hidup melalui proses presipitasi. Yang kedua, pengaturan iklim. Siklus hidrologi berperan menjaga keseimbangan iklim bumi. Siklus hidrologi dapat mengatur distribusi panas, dan kelembapan. Dukung ekosistem. Siklus hidrologi menyediakan air tawar yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman dan kehidupan hewan. Sungai dan danau yang diisi oleh presipitasi menjadi habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna. Jadi jenis-jenis dari hidrologi itu ada terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama siklus pendek. Terjadi jika air laut menguap dan mengalami kondensasi menjadi awan yang lebih cepat. Mencapai titik jenuh, awan tidak terbawa angin sehingga turun hujan di laut. Yang kedua adalah siklus sedang. Terjadi jika air laut menguap, mengalami kondensasi, dan terbawa angin hingga membentuk awan di atas daratan. Awan mengalami presipitasi dan menjadi air permukaan, kemudian mengalir ke laut. Yang ketiga, siklus panjang. Terjadi jika air laut menguap menjadi gas, kemudian membentuk kristal-kristal es di atas laut. Kristal-kristal es dalam awan dibawa angin menuju ke daratan, jatuh sebagai salju, membentuk glacier, lapisan es yang mencair, masuk ke sungai lalu kembali ke laut. Selanjutnya di sini saya akan memberitahukan ilmu-ilmu yang mempelajari tentang air atau siklus hidrologi. Yang pertama adalah oceanografi. Adalah ilmu yang mempelajari tentang kelautan termasuk ke dalamnya, mempelajari air laut. Yang kedua, glasiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hal-hal mengenai es, termasuk di dalamnya mempelajari glacier. Yang ketiga adalah hidrologi, adalah ilmu mempelajari tentang air di permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi. Yang keempat adalah hidrometeorologi, adalah ilmu yang mempelajari pengaruh unsur-unsur meteorologi terhadap siklus hidrologi di permukaan bumi.